Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ahda pada pembelajaran PKLH. Namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita di bab 5 sumber daya alam. Sebelumnya, Ustazah mau mengingatkan anak-anak untuk menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Nah, pada hari ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.5, mendeskripsikan sumber daya alam yang ada di Kota Balikpapan dan pemanfaatan sumber daya minyak yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, dan visual. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan dampak dari pengolahan sumber daya alam dengan benar. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan usaha pelestarian lingkungan dengan benar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang yang bagian A, sumber daya alam di Kota Balikpapan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bagian B dan C, yaitu dampak dari pengolahan sumber daya alam dan usaha pelestarian lingkungan. B. Dampak dari pengolahan sumber daya alam. Nah, dampak dari pengolahan sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positif dari pengolahan sumber daya alam, yaitu terpenuhinya kebutuhan minyak bumi dan gas di Kota Balikpapan sebagai pemasok bahan bakar pembangkit di kawasan manapun. Kemudian dampak negatif yang pertama, terjadinya pencemaran udara. Turunnya kualitas udara akibat zat sisa dari pemakaian minyak bumi. Yang kedua, terjadinya pemanasan global. Penggunaan minyak bumi akan menghasilkan zat sisa berupa CO2 yang dapat menimbulkan pemanasan global. Yang ketiga, pencemaran air. Mengapa bisa terjadi pencemaran air? Karena pengangkutan minyak bumi dengan menggunakan tanker tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran pada kapal tanker tersebut. Nah, selain itu juga adanya kebocoran pipa jaringan di bawah dan jatuh ke air sehingga mengakibatkan pencemaran air. Baik, kita lanjutkan yang C, usaha pelestarian lingkungan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama di bidang pertanian, yang kedua di bidang pesisir dan laut, dan yang ketiga di bidang sumber pengolahan minyak bumi. Kita akan membahas yang pertama, usaha pelestarian lingkungan di bidang pertanian. Nah, untuk melestarikan lingkungan di bidang pertanian, kita dapat melakukan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengolah limbah pertanian. Yang kedua, menggunakan pupuk organik. Yang ketiga, mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan. Yang keempat, memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang pertanian yang ramah lingkungan. Dan yang kelima, tidak mengalihfungsikan hutan menjadi lahan pertanian. Yang kedua, usaha pelestarian lingkungan di bidang pesisir dan laut.
Ekosistem laut adalah salah satu ekosistem yang penting bagi manusia. Laut memiliki banyak manfaat bagi manusia. Melestarikan laut akan berdampak pada keseimbangan ekosistem di bumi, karena laut juga sebagai salah satu sumber air serta pengatur suhu di bumi. Nah, berikut adalah cara melestarikan laut, antara lain dengan cara menangkap ikan, tidak boleh memakai bom atau pukat harimau. Dan yang kedua, menghentikan eksploitasi laut dengan cara tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan dan hanya menangkap ikan dewasa sebagai konsumsi. Kemudian, tidak hanya laut, pantai pun memiliki banyak manfaat bagi manusia. Hanya saja, pantai pun juga mengalami kerusakan oleh manusia. Ekosistem pantai tidak hanya berisi manusia, tapi juga terdapat hewan dan tumbuhan yang juga hidup di pantai. Nah, bagaimana cara melestarikan pantai? Yang pertama, menanam hutan bakau di sepanjang pantai. Kemudian memberikan sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, menyediakan tempat sampah dan tukang sampah yang cukup di pantai, agar tidak ada orang yang membuang sampah sembarangan lagi di pantai. Kemudian yang ketiga, ada usaha pelestarian lingkungan di bidang sumber pengolahan minyak bumi. Nah, bagaimana cara kita untuk melestarikan minyak bumi? Caranya yang pertama, menghemat pemakaian minyak bumi. Yang kedua, menciptakan bahan bakar alami atau alternatif. Yang ketiga, melarang pengeboran secara berlebihan. Nah, anak-anak, ada beberapa sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak bumi. Di antaranya adalah penggunaan energi matahari, energi angin, energi air, dan penggunaan geotermal atau panas bumi. Nah, anak-anak, sebaiknya anak-anak mengetahui tentang sumur minyak Matilda. Sumur minyak Matilda terletak di Jalan Yosudarso, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi sumur minyak Matilda cukup baik, tetapi sudah tidak difungsikan lagi seperti sebelumnya. Nah, Kota Balikpapan disebut juga dengan Kota Minyak atau Oil City. Hal ini tidak lepas dari sejarah pengeboran minyak. Sumur minyak Matilda merupakan bekas pengeboran pertama di Kota Balikpapan. Peristiwa pengeboran minyak ini sangat bersejarah, sehingga tanggal pengeboran pertama ini ditetapkan menjadi hari jadi Kota Balikpapan pada tanggal 10 Februari 1897. Nah, ini adalah beberapa informasi tentang sumur minyak Matilda yang ada di Kota Balikpapan. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.